PWI itu kepanjangan dari Perjuangan Wali Songo Indonesia. Itu dulu. Terus tujuan visi misi kenapa harus dibentuk dan diadakannya organisasi PWI. Ya, begini. Visi misi PWI, adanya PWI dibentuk ini dikarenakan ada satu polemik atau kejadian yang sudah terjadi bertahun-tahun, kurang lebih yang sangat masif adalah 2004 sampai 2021. Polemik dengan HBAIB. Ya, salah satunya lah oknum daripada HBAIB. 2004 itu mulai eksistensinya dari klan Ba'alawi HBAIB ini sangat luar biasa, sangat masif. 2004 sampai 2021 kemarin. Sebelum 2004 eksistensinya HBAIB ini tidak terlalu masif. Artinya terlalu banyak peristiwa yang bisa dilihat secara publik. Banyak oknum-oknum daripada HBAIB yang melakukan perilaku yang sifatnya rasis, bertolak belakang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Terus terjadi mendiskreditkan kepada orang lain, entah itu kiai, entah itu gus, entah itu lora, entah itu bagus, ataupun orang awam pada umumnya. Dan ini bisa dilihat track recordnya, rekam jejaknya dari Sabang sampai Merauke. Ini yang menjadi motivasi adanya dan dibentuknya PWI. PWI ini dibentuk tujuannya untuk merawat dan melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Yang kedua, dibentuknya PWI ini tujuannya untuk merawat dan melestarikan kebudayaan dan adat istiadat yang sudah ditanam secara mengakar oleh leluhur kita, yakni Wali Songo. Terus bagaimana pola pandang PWI kepada para HBAIB? PWI ini adalah organisasi yang dibentuk dengan ADART, ada aturan dasar dan aturan rumah tangga, jelas dan berbadan hukum, sama persis seperti Nahdlatul Ulama. Kalau di NU, PWI-nya adalah NU-nya, Laskar Sabilillahnya adalah GP Ansor dan Bansernya. Pola pandang PWI terhadap HBAIB seperti apa? Ya tidak seperti apa-apa. HBAIB adalah ikhwanuna, saudara kita, seakidah, sesama anak bangsa. Di dalam Nahdlatul Ulama ada prinsip 3 ukhuwah. Ukhuwah Wataniyah, persaudaraan sesama anak bangsa. Ukhuwah Islamiyah, saudara sesama agama. Ukhuwah Basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Di PWI sama persis kama Nahdlatul Ulama. Memandang HBAIB seperti apa? Ya sesama saudara muslim, sesama saudara sebangsa setanah air, sesama saudara manusianya, sesama manusianya, ciptaan Tuhan. Akan tetapi ketika di lapangan ini ditemukan dari oknum-oknum HBAIB, satu contoh yang melakukan persekusi, oknum ya, jangan disalahartikan, oknum, bukan semua Ba'alawi, oknumnya 1, 2, 3 orang yang melakukan persekusi terhadap orang lain, atau oknum yang dengan sengaja merubah atau menyampaikan sejarah tentang Nahdlatul Ulama, menyampaikan sejarah tentang Wali Songo, menyampaikan sejarah histori tentang Nusantara tanpa adanya dilakukan penelitian dan pengkajian, yang sehingga dengan penyampaiannya tersebut jauh daripada realita dan fakta bagaimana sejarah di Nusantara ini. Ini yang harus diluruskan. Bukan PWI ini membenci dan tidak boleh dianggap dan dihukumi membenci. PWI meluruskan sesuatu yang bengkok, membenarkan sesuatu yang salah. Ini yang harus diluruskan. Sebenarnya bukan oknum HBAIB saja, siapapun yang melakukan penyelewengan sejarah, pengkaburan sejarah, dan menutup-nutupi keaslian sejarah tersebut, maka PWI
sesuai ADART-nya berkewajiban melakukan usaha secara terukur dan terarah untuk meluruskan sejarah yang dibengkokkan tadi, untuk membenarkan sejarah yang sesuai fakta. Kebetulan selama ini yang ditemukan di lapangan yang melakukan pengkaburan sejarah, sejarah yang tidak sesuai dengan fakta sejarah. Selama terbentuknya PWI di Provinsi Jawa Timur kurang lebih 6 bulan, kami dalam tanda kutip PWI Jawa Timur ini sudah melakukan pembenahan dan pelurusan sejarah yang selama ini tidak sesuai dengan sejarah yang ada di Jawa Timur. Contoh, PWI Jawa Timur melakukan penelusuran dan validasi terhadap kompleks wisata religi Mbah Sunan Ampel Maulana Maktum Ibrahim di Tuban. PWI bekerja sama dengan BPK 11 Trawulan beserta Yayasan Museum Sunan Bonang Tuban. Dan alhamdulillah PWI mendapat dukungan dan sambutan daripada keluarga besar Yayasan Sunan Bonang di Tuban beserta pemerintah daerah Tuban, dalam tanda kutip adalah Bupati Tuban. Dan ini progresnya sudah 50% dalam proses validasi. Terus yang kedua, insya Allah nanti arahnya kepada pembenahan pengurus Yayasan Komplek Makam Sunan Bonang. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah PWI sudah berhasil diberikan pertolongan oleh Allah membenahi dan meluruskan tentang nasab dan pamflet nama di area makam Martajasa, yaitu kakeknya Sayyid Ja'far Shadiq Sunan Kudus Khalifah Husain. Yang awal sebelum PWI benarkan itu Khalifah Husain Al-Yamani, dinisbatkan kepada Al-Yaman, padahal di dalam makhtutat dan manuskrip di Jawa Timur ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yaman. Bukan diartikan dan jangan disalahartikan PWI ini tidak suka, tidak senang kepada Yaman, tidak. Faktanya memang Khalifah Husain ini murni adalah utusan daripada Sayyid Raden Rahmatullah Sunan Ampel, seperti itu. Dan yang ketiga, kemarin bulan Ramadan PWI ini bersama beberapa masyayikh, kiai dan para lora di Madura, PWI Jatim bekerjasama dengan PWI Madura Raya dengan izin dan instruksi daripada Kiai Lora Imam Bukhari Syafana Khalil, ini melakukan investigasi dan meluruskan di komplek makam Bujuk Ira Sayyid Abdurrahman, durian daripada Sayyid Husain Banyu Sangkah Bujuk Jimat. Sudah kami lakukan dan insya Allah dalam waktu dekat ini papan nama akan kami ganti. Ini lagi proses, insya Allah sudah jadi. Itu salah satu bentuk konkret yang sudah PWI lakukan. Dan nanti akan terus dilakukan gitu sih. Di beberapa makam-makam itu kan nama-namanya itu kan banyak yang Ba'alawi lah gitu kan, Sunan Wali Songo itu. Ya tentunya, karena memang salah satu program PWI ini mempunyai program melalui rapat kerja per 5 tahun. Salah satunya adalah meluruskan sejarah dan nasab leluhur di Nusantara. Ya tidak apa-apa, namanya Gus Fahrur. Kul ala zamzam fatu'araf, ya, biar tersorot dan viral saja. Dan memang karakternya beliau seperti itu. Sebenarnya kenapa harus ada Laskar Sabilillah? Tentunya Gus Fahrul sendiri bisa melihat dan menilai terhadap beberapa fakta terjadinya persekusi-persekusi yang dilakukan oleh, dalam tanda kutip, oknum-oknum habaib beserta oknum muhibbinnya. Persekusi-persekusi tersebut telah terjadi di beberapa titik dan
tempat. Yang menjadi korban adalah ada yang kiai, ada yang bagus, ada yang orang biasa, berbagai macam. Dan makanya untuk mengimbangi gerakan yang begitu masifnya, gerakan anarkisme, premanisme, dibungkus agama. nah, dibentuklah Laskar Sabilillah untuk mengimbangi, bukan untuk berperang, tidak, tapi untuk membentengi dan meminimalisir gerakan premanisme tersebut. Negara ini negara hukum, negara hukum, ada aturan negara, ada aparat keamanan, Polri, TNI. Jadi tidak boleh siapapun yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan premanisme, ini tidak boleh terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Kan makanya Laskar Sabilillah ini dibentuk untuk meminimalisir gerakan-gerakan premanisme tersebut. Pandangan saya terhadap habaib, saya menganggap habaib itu adalah WNI, warga negara Indonesia, sama halnya dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Akan tetapi terhadap oknum-oknum habaib yang melakukan tindakan dan perilaku yang kurang elok dipandang mata, perilaku yang kurang baik, kita harus bisa memberikan edukasi dan memberikan nasihat kepada oknum tersebut. Walaupun banyak yang mengatakan itu kan oknum, iya memang oknum, tapi oknum kok banyak, kan seperti itu. Oknum kok banyak, oknum kok masif, oknum kok kontinu sampai mungkin merata dari Sabang sampai Maroke. Artinya memang harus ada pembenahan diri, saling muhasabah, saling mengingatkan, memberikan nasihat seperti itu. Dan terhadap habaib-habaib yang baik, mungkin jumlahnya lebih banyak lah daripada oknum-oknum yang melakukan perilaku yang kurang baik, perkataan yang kurang baik. Ya, kita harus menyikapi, saling menghormati terhadap habaib-habaib yang lain, terutama habaib-habaib yang soleh, habaib-habaib yang alim, mempunyai ilmu. Wajib bagi kita untuk menghormati dan memuliakan. Seperti itu, jangan dipukul rata. Nah, urusan kajian ilmiah tentang habaib, PWI tidak ada kaitannya dengan hal itu. Seperti itu. PWI fokus kepada meluruskan sejarah dan nasab leluhur Nusantara, yakni Wali Songo. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi edukasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.